Siap. Nih, siap. Ini enak diminum. Terus enak teman-teman. Dinginnya dapat, kopinya dapat. Halo, selamat datang kembali di Kopi and Spot 79 di channel saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton channel saya. Saya bersyukur channel saya walaupun satu-satu subscribe-nya udah tumbuh, udah melihat. Semoga apa yang saya sajikan di channel saya ini dapat menghibur atau menambah pengetahuan dari teman-teman semua, terutama di olahraga sepak bola, voli, dan soal kopi. Nah, malam ini saya akan membuat Japanese kopi. Japanese kopi itu adalah manual brew, pakai manual system, manual brewing. Kita brew secara, tapi dia pakai es. Nah, isu di Japanese ini adalah kopi disebut manual tapi kasih es. Tapi isunya, problemnya itu adalah banyak kalau tidak bisa menyeduh, rasanya itu anyep. Dan ada beberapa yang watery, jadi tidak seperti yang kita inginkan. Kita tetap di Japanese itu tetap menginginkan rasa kopi yang tetap ada es, dan tidak terlalu pahit, karena pahitnya di netralisir sama esnya. Nah, ini alternatif untuk yang diet, terutama diet karena ada orang suka kena americano dikasih es itu bersama, cuma bedanya americano pakai mesin kan. Ini manual gitu, itu untuk diet. Nah, malam ini saya mau buat itu. Diusahakan beannya natural. Karena natural ini prosesnya berbeda. Prosesnya itu difermentasi, cuma fermentasinya nggak terlalu lama, mungkin sekitar 10-15 hari. Sementara kalau difermentasi lebih lama dia namanya anaerobic atau wine. Nah, kita pakai berapa sih? Kita pakai 15 gram. Cuma kita kasih 15 gram. Kita pakai 15 ini sekarang. Kita pakai 15. Sudah. Kita pakai 15 terus kita grinder sedikit. Nah, nanti ada beberapa tekniknya, ada banyak teknik sih. Cuma saya tidak bilang punya saya ini ideal atau bagus atau enak. Cuma saya bilang menurut saya apa yang saya sajikan ini nanti lebih bisa membuat rasa kopinya lebih ada dan taste-nya juga enak gitu kan. Jadi, nah ini namanya Timor teman-teman. Kalau yang udah sering pasti udah tahu Timor, bisa dibeli di Tokopedia. Dan ini enak sih sambil cerita-cerita kopi, kita beli kopi kayak gini, lihat sedap. Kita pakai suhu 92. Udah. Ini agak halus teman-teman, agak halus nih halus, agak halus ya, agak halus nih, agak halus, kelihatan ya. Wangi enak. Seperti biasa saya turunkan dulu biar kelihatan. Oke, kelihatan ya. Sini seduhnya, nggak terlalu kelihatan, tapi nanti saya perlihatkan. Pertama kita basahin dulu. Di sini kelihatannya, di sini kita geser. Oke, sini kelihatannya. Nah, sini sebenarnya. Oke. Kita basahin dulu dinding propernya supaya kertasnya menempel, tidak channeling. Nah, itu salah satu dihindari channeling kalau untuk di kopi seperti ini. Oke, sudah. Airnya kita panaskan lagi supaya suhunya tetap stabil. Oke, kita pakai
Sudah 15 gram. Sudah. Kita ini. Nah, seperti biasa, kita tuang. Kita ambil 40 dulu. Kita tuang agak tinggi supaya energi dari curahnya ini untuk mengekstrak kopinya cukup. Bisa 40 selama kita kasih 30-40 detik ya, normal lah 30 detik biasa. Selanjutnya kita kasih 50, jadi 90. Oke, kita tuang 4 kali. Selanjutnya kita kasih 40, tadi 40, 50, 90, terus 40, terus 30, terus 20. Supaya berbody dia teman-teman ya, makin banyak tuangan makin nambah body. Itu prinsipnya. Banyak sih cara untuk manual brewing, ada Japanese ice. Nah, ada yang naruh esnya di dalam dulu. Menurut saya, kalau naruh es di dalam dulu, esnya lebih cepat cair. Itu penyebab anyep dia. Kita menghindarkan itu. Selanjutnya finishing 20. Ambil di tengah aja. Oke, 115 teman-teman. 110 kita pakai 110. Sudah. Nah, disinilah bedanya mungkin sama yang lain. Kita, nah ini the body, ini kan panas teman-teman. Jadi kita kalau mau naruh es, ini kuncinya, kalau kita mau naruh es di dalam, jangan es yang kecil-kecil, jangan. Kalau kita taruh yang kecil-kecil atau gini, langsung masuk sini, langsung dia menjadi air, langsung terlarut dia, itu penyebab anyep. Kita butuh es yang agak besar dikit, dia agak lama, dia pelan-pelan terlarut sama ini, jadi nyalanya tuh, jadi situ nanti biar dinginnya bertahan gitu. Nah, ini 150, berarti kalau kita tambahin 100 esnya, berarti itu akan menjadi 250, akan menjadi 1:16,66 atau 180. Kalau kita kasih 75, berarti akan 1 jadi banding 115 karena nanti kan mencair. Nah, kita karena ini natural, kita pakai yang agak besar-besar gini batunya, gini. Jadi dia biar lambat cair gitu. Jangan kasih yang kecil, kok bisa lebih besar lagi gitu. Tadi campur lah gitu. Sudah 75, tapi kita mau kasih 97, 100 dah ini gitu. Selanjutnya kacu deh. Dah ini jadilah dia Japanese ice. Nah, ini pun ini kurang besar sedikit, tapi nggak apa-apa. Jadilah Japanese ice. Dia memang harus supaya dinginnya, udah dingin nih. Jadi ini, itu kan cepat nih terlarut. Cepat dia terlarut. Makanya kita membutuhkan kuncinya itu adalah di batu es yang agak besar dia, nggak lama, dia lama terlarut. Jadi deh, siap. Ini enak diminum. Terus enak teman-teman. Dinginnya dapat, kopinya dapat, pahitnya ada di ujung aja, di ujung. Di awal tidak. Esnya juga masih ada. Meskipun kurang besar sebenarnya, harusnya lebih besar sedikit. Karena ini makanya kalau kayak gini harus cepat diminum, karena kalau agak lama nanti dia mencair, udah gak enak. Untuk yang
di atas 35 dan 30 lah, atau cewek-cewek yang mau diet, minumlah Japanese Ice seperti ini. Saran saya di mana aja pun kalian ngopi. Untuk intermittent fasting itu disarankan juga minum kopi seperti ini kan waktu saat jendela puasanya. Enak. Banyak cara yang lain, tapi ini nggak anyep. Terasa kopinya, dinginnya terasa, nggak hilang. Saya pastikan kalau kalian ingin mencobanya, ikuti teknik seperti saya tadi. Mudah-mudahan kalian tidak tersesat. Ini hanya kompas saja ya. Kalau mengenai rasa, mungkin bisa cari rasa kopi yang lebih fruity, bisa. Terutama wine, kalau mau wine yang difermentasi 1 bulan itu akan terasa fruity. Enak kali ya. Habis. Esnya pun tinggal sedikit ya. Tapi esnya udah gini, esnya masih ada sedikit gitu. Masih ada dingin. Itu dia. Makanya seharusnya tadi kita pakai es yang agak segede gini aja. Gede-gede. Masukkan lagi. Ini lama. Itu dia. Demikianlah Japanese Ice ala saya Dani J dari channel Kopi Spot and Kopi Spot 79. Dan kalau kalian mau mencoba, cari di Google Map, pencet Keisa Kopi. Kalian akan diarahkan ke kopi shop saya seperti ini. Tapi saya buka hanya 3 jam, jam 7 malam sampai jam 10 malam. Karena saya masih bekerja di jam 8 sampai jam 5 sore. Pulang saya baru buka kopi shop. Terima kasih. Jangan lupa kalau kalian senang dengan konten saya ini, subscribe di atas dan aktifkan lonceng agar kalian mendapat notifikasi dari konten-konten saya terbaru. Terima kasih.